Halo everyone. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Halo guys, balik lagi bersama gue Mr. GL di Outcome Channel. Buat lo yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Di sini kita bakal reaction dan lihat video-video yang lucu atau yang lagi rame atau yang menarik. Jadi gue bakal liatin video sesuatu video sesuatu jadi gue penasaran sama apa dan hype apa. Jadi buat lo yang suka konten-konten reaction kayak gini, jangan lupa buat di-support aja channelnya supaya channel ini bisa terus upload konten seru lainnya dan konten monolog lainnya atau yang lain-lainnya lah. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Ada apa nih di video pertama? Kita lihat. Loh. Kok bisa loh jadi tempat itu aja ya. Nah, video ini yang bakal kita react adalah anak zaman dulu tuh bisa jadi apapun bisa dijadiin permainan sama kayak gimana nih, kita lihat bareng-bareng. Iya lagi anjir, bener zaman old banget nih. Siapa yang pernah dari lo mesin jahit dijadiin main mobil-mobilan sama lo? Coba lo komen siapa yang pernah ya. Kayaknya kangen banget ya masa-masa zaman itu ya. Nih awal mulanya mereknya sudah amat sangat populer, tapi ini awal dia menjual sebuah minuman yang kemasan yang dulu dianggap hal aneh, sekarang malah jadi populer. Kita lihat bareng-bareng. Zaman dulu, menjual air putih dalam kemasan adalah hal aneh. Bahkan pabriknya hampir bangkrut karena 3 tahun tidak ada penjualan. Tahun 1973, Aqua pertama kali muncul. Tapi bukan disambut, justru dianggap aneh. Bahkan orang-orang menganggap ini ide gila. Bayangkan, di negara yang terbiasa minum air rebusan, ada yang berani menjual air dalam botol. Akibatnya, 3 tahun pertama penjualan nyaris nol. Produk ini kalah jauh dari minuman populer seperti Coca-Cola dan Sprite. Distribusi pun jadi mimpi buruk. Botol kaca besar, berat, mahal, mudah pecah. Hingga akhirnya sang pendiri Tirto Utomo hampir menyerah. Perusahaannya diambang kebangkrutan. Tapi di titik paling kritis ini strategi besar pun diambil. Harga pun justru dinaikkan, bukan malah diturunkan. Aneh. Aqua pun diposisikan sebagai produk premium, bukan sekedar air biasa. Dari langkah nekat itulah perlahan kepercayaan mulai tumbuh. Dari yang awalnya dianggap gila, Aqua akhirnya jadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang saat ini. Nah, itu awal mulanya diremehin dan 3 tahun pertama hampir mau bangkrut. Ya, jadi itu dari video ini, siapapun yang lagi berjuang, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, karena setiap apa yang lu buat semua ada proses ya, nggak langsung instan. Yuk, kita lanjut yuk. Ini kota Blitar di era kolonial. Tak banyak yang tahu, beginilah keadaan kota Blitar di era kolonial Belanda. Tanahnya yang subur menjadikan kota Blitar target penting pemerintah kolonial Belanda. Perkebunan teh dan kopi dibuka luas, sementara rakyat pribumi dipaksa bekerja dalam sistem yang menekan.
Rel kereta dibangun, membelah desa dan ladang. Bukan untuk rakyat, melainkan untuk mengangkut hasil bumi menuju pelabuhan dan keuntungan pemerintah kolonial. Di pusat kota, berdiri bangunan bergaya Eropa, rumah-rumah pejabat, kantor administrasi dan alun-alun yang tertata rapi. Namun di balik itu, terdapat pemisah sosial yang tajam antara kaum kolonial dan kaum pribumi. Waktu pun terus berjalan, hingga ketegangan mulai memuncak. Pada tahun 1945, semangat perlawanan mencapai titik penting. Terjadi pemberontakan Peta di Blitar, sebuah tanda bahwa rakyat tak lagi ingin tunduk pada perintah kolonial. Blitar bukan sekedar kota kecil, ia adalah saksi bagaimana penindasan perlahan berubah menjadi perlawanan. Itu cuy, sejarah kota Blitar. Banyak, semuanya pada pengen sini sampai dibuka ke Bolos. Tadi menurut video AI dari sejarah tadi, gitu cuy. Ya, kadang kita perlu belajar sejarah lah, untuk gak biar terjadi di masa yang sekarang ini. Yuk, kita lanjut. Ini buku ajaib anak tahun 90-an sebelum ada Google. Nih, bukunya kayak gini nih. Kalian tahu nggak? Sebelum ada Google, buku ini wajib dimiliki oleh anak 9 tahun. Iya lagi RPUL. Banyak yang menyebut buku ini buku sakti. Ya, Repal dan Repul. Dua buku ini isinya daging semua dan jadi penyelamat Ya saat benar, mau isinya ujian daging atau semua. cerdas cermat. Yang pertama ada Repal atau singkatan dari Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap. Isinya semua tentang sains, mulai dari ciri-ciri makhluk hidup, sistem tata surya, sampai rumus-rumus fisika dasar. Pokoknya, semua fenomena alam yang bikin pusing di kelas dirangkum simpel di sini. Lalu pasangannya, Repul, atau singkatan dari Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Buku ini gudangnya informasi yang ada di dunia, mulai dari nama-nama menteri, jumlah provinsi di Indonesia, lagu kebangsaan, negara tetangga, sampai daftar keajaiban dunia. Semua lengkap di sini. Benar-benar jendela dunia tapi versi buku. Kenapa buku ini legendaris? Karena mereka membuktikan kalau ilmu itu nggak harus tebal dan berat. Cukup satu buku, kita sudah bisa menguasai banyak materi dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, bahkan sampai SMP. Oh iya, absen di komen ya siapa yang dulu pakai buku ajaib ini saat belajar. Emang bener cuy. Jika kalian pengen belajar RPAL dan bikin video RPUL itu kepake banget zaman-zaman anak 90-an. Jadi ya seperti itulah. Maksud satu buku rangkuman tapi lengkap banget isinya. Itu keren. Ya sebelum ada Google ya. Siapa yang kangen? Ayo coba komen. Ya kita lanjut. Zaman dulu nggak ada Zaman dulu adanya bioskop keliling, belum kayak sekarang. Jadi mana nih videonya? Kalian ngalami masa ini juga nggak? Ketika bioskop ditonton di Ya kampung. videonya. Dulu sebelum ada Netflix, bahkan sebelum TV masuk ke setiap rumah, hiburan paling ditunggu warga desa adalah layar tancap. Setiap malam tiba, sebuah truk datang membawa layar putih besar, proyektor tua, dan genset yang suaranya meraung semalaman. Anak-anak sampai orang tua langsung berkumpul di lapangan desa sambil membawa tikar. Mereka sangat tidak sabar untuk menonton film. Kalian tahu nggak, kalau ternyata layar tancap bukan cuma hiburan. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, layar tancap dipakai sebagai alat propaganda. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi penting lewat program film masuk desa. Film-film tentang pertanian, keluarga berencana, sampai kehidupan sosial diputar keliling pelosok Indonesia, bahkan ke desa yang belum pernah punya bioskop. Meski gambarnya kadang-kadang buram dan suara genset lebih keras dari dialog filmnya, tapi warga tetap betah menonton sampai tengah malam. Bagi orang zaman dulu, layar tancap adalah pertama kalinya mereka melihat film di layar yang besar, dan jagung rebus selalu menjadi favorit ketika menonton filmnya. Iya, sebelum ada bioskop seperti kayak sekarang, orang zaman dulu tuh nonton layar tancap itu hiburan dan bisa kumpul bersama-sama. Tetangga dari itu ngobrol. Dan makanannya bukan kayak sekarang jagung popcorn, tapi jagung rebus sama kacang rebus itu udah paling wah. Mantap. Kita lanjut lagi videonya. Ada apa? Nih, video berikut ini
kalau lu ingat ini kemungkinan besar seumuran. Kalau ingat jajanan ini ya mungkin kita seumuran. Kita lihat aja video langsung. Kalian masih ingat jajanan ini nggak? Kalau masih ingat, kemungkinan besar kita seumuran. Di era 90-an, ada permen warna-warni yang kalau dimakan, tiba-tiba lidah kita berubah warna. Merah, biru, dan hijau. Dan setelah itu biasanya langsung teriak ke teman-teman. Lihatlah, lidahku menyala. Nama jajanan ini adalah jagoan neon. Permen kecil yang bikin anak SD merasa punya kekuatan super. Lalu ada juga jajanan legendaris bernama Kenji. Jauh sebelum Taro terkenal seperti Kenji loh. Kenji masih ada nggak sih? Jadi camilan favorit Jajanan zaman dulu tuh masih ada nggak ya? Rasanya gurih, renyah dan hampir selalu ada di warung kecil dekat rumah. Dan satu lagi jajanan yang bikin kita bernostalgia. Tik-tik. Snack panjang tipis dengan rasa bawang putih yang khas. Kemasannya kecil tapi sekali makan, susah untuk berhenti. Jajanan-jajanan sederhana ini mungkin murah, tapi kenangannya yang sangat mahal. Dan kenangan itu tidak akan terulang lagi di masa sekarang. Kira-kira jajanan apa lagi ya yang bikin kita teringat tahun 90-an? Iya, jajanan gitu tuh coba jadi kenangan, tapi kenangan yang nggak bisa dilupakan. Ya emang seru sih. Banyak jajanan, terus apa ya, Milidi karang karena zaman dulu tuh cuma 500 perak ya, kecil dan cara makannya disedot. Ya gue nggak tahu kalau sekarang Milidi kayak yang gede-gede gitu. Terus apa lagi? Banyak sih sebenarnya yang jajanan nostalgia itu banyak. Kayak permen cicak, coklat payung tuh kayak masih ada sih sampai sekarang. Jajanan legendaris. Sekarang kita lanjut ya video berikut ya. Maafin Om ya Dek. Kenapa nih? Ketika putus sama si kamu. Iya, gue gak tahu. Jadi coba laki-laki yang pernah deketin single mom dan anaknya nggak mau pisah dari lo, apa emang kayak gini? Coba tolong di komen, tolong ya, tolong. Tapi lucu sih, anjir ada aja. Ya gitulah. Dan ini kalau lo masih ingat juga, masih berupa seputar jajanan di tahun jauh. Berarti kita seumuran. Kita lihat. Anak 90-an pasti Esmoni setelah nonton video ini. Dulu kebahagiaan itu sederhana banget. Cuman butuh uang receh dan jajanan legendaris. Panas-panas pulang sekolah langsung cari Esmoni. Kemasannya digigit, air dingin manis langsung nyegerin sampai ke hati. Belum lagi mie fajar. Gak perlu dimasak, langsung diremes di bungkusnya. Tabur bumbu, kotok dan langsung dimakan saja. Snack terenak yang bikin satu kelas pengen ikut nyicip. Padahal aslinya mie ini adalah mie instan. Nah kalau gak ada mie fajar, mie ini sebagai gantinya. Mie Sakura. Sakura sekarang masih ada. Khas sekali makan susah untuk berhenti. Kadang dimakan pelan-pelan, biar gak cepat habisnya. Kita ngabisin sampai bumbu-bumbunya. Saking asinnya, sampai lidah kita pecah-pecah dibuatnya. Dulu kita nggak butuh jajan mahal, nggak butuh gadget, cukup jajan 500-an saja. Namun anehnya, hal sederhana itu justru kadang yang paling ditentukan. Iya sih, 500 buat jajan zaman dulu tuh anak SD tuh 2000, 3000, 2000 deh paling banter banget juga udah dapat banyak banget. Ya kita nggak tahu ya, perubahan zaman dan perubahan kebutuhan juga makin meningkat makin kesini. Nah, jadi ini hanya video-video kenangan yang dibuat untuk jadi AI, tapi membalikin nostalgia seru aja di kita. Video berikutnya ternyata gue juga baru tahu ternyata mie instan pertama yang ada di sini tuh bukan Indomie, tapi nih gue kasih tahu. Tak banyak yang tahu, ternyata inilah mie instan pertama di Indonesia. Selama ini, banyak yang kira Indomie adalah mie instan pertama di Indonesia. Tapi ternyata kita semua salah. Jauh sebelum Indomie terkenal, sudah ada satu nama yang jauh lebih dulu hadir. Namanya Supermie.
Tahun 1968, Supermi muncul sebagai mie instan pertama. Sederhana, tapi jadi solusi makanan cepat dan praktis pada zamannya. Baru beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1972, Indomie mulai masuk ke pasar. Awalnya biasa saja, tapi semua berubah di tahun 1982. Saat itu, Indomie merilis varian mie goreng yang rasanya langsung meledak dan disukai oleh banyak orang. Sejak saat itu, Indomie perlahan menguasai pasar, bahkan sampai dikenal di seluruh dunia. Menariknya, Supermi dan Indomie akhirnya berada di bawah satu perusahaan yang sama, yaitu Indofood. Jadi sekarang kalian tahu ya, yang pertama bukan berarti yang paling terkenal, karena dalam sejarah, yang datang belakangan justru bisa menjadi legenda. Kalau kalian pengen dibuatkan iklan seperti ini, ternyata yang hadir ada di sekitar kita ada Supermi, dan Supermi sekarang masih ada, dan ternyata dia adalah legendanya. Dan Indomie dan Supermi di bawah payung yang sama, yaitu Indofood. Video berikutnya masih tentang nostalgia. Siapa yang pernah naik ini mungkin nyokap atau bokap lu, kakek lu mungkin. Jauh sebelum ada travel kayak sekarang banyak ya, dan beberapa varian atau pilihan. Ada satu travel yang sangat legendaris, namanya 4848. Asal Bandung. Kita lihat videonya. Travel 4848 adalah pelopor jasa transportasi antar kota door-to-door di Indonesia, didirikan oleh Bapak Irawan Sarpinggi pada 4 Agustus tahun 1959 di Bandung, tahun 1970-an sampai 1980-an, mendominasi angkutan Bandung, Jakarta melalui jalur lama Puncak atau Purwakarta sebelum adanya tol Cipularang. Awalnya menggunakan mobil Amerika berkapasitas besar seperti Chevrolet Suburban mesin 6 silinder. Melayani rute ke kota-kota Jawa Barat seperti Garut, Pangandaran, Banjar, Ciamis, Cirebon, dan Kuningan. Saat ini, travel ini masih beroperasi, melayani rute ke berbagai wilayah Jawa Barat, serta jasa pengiriman ekspedisi, mempertahankan posisinya sebagai salah satu travel legendaris di Jawa Barat. Itu asal mula ada travel Bandung Jakarta mungkin 4848. Kayaknya sangat legendaris sampai dibuat videonya. Jadi siapa yang pernah ngerasain naik, coba dong di komen. Oke? Video selanjutnya, waspada nih katanya. Top-man udah masuki alam gaib. Masa sih? Yuk kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lalu coba. 7, 8, Nah lu, berapa sih? 3, Dicabutin lo. 6, Dicabut giginya. Lah dikelipukin. Nah, gokil banget anjir. Wow itu kah? Ada-ada aja anjir. Nah, yang selanjutnya gue gak tau nih bocah SD berbicara apa. Jadi kita lihat aja bareng-bareng. Kok nggak ngejar lagi? Aku cuma dianggap mami, bukan yang dia ingin. Mending kehilangan dia daripada kehilangan Gusti Allah. Tamparan keras buat kalian yang sok jual mahal. Nah, lebih baik kehilangan lo daripada kehilangan Gusti Allah. Itu benar. Jadi jangan sok merasa cakep, sok merasa dipentingkan, karena ada yang lebih pentingkan di kehidupan ini. Dan itu video terakhir dari gua. Semoga bisa menghibur lu, semoga bisa ngebangkitkan nostalgia lu. Gua Mr. GE, sampai jumpa di video berikut ya. Gua pamit. Dadah.